Aku ingat saat pertama kali melihatnya. Sekolah baru, seragam baru, teman baru, cinta baru. Ia sangat tampan, setidaknya bagiku. Tinggi, wajah yang ramah, dan ia senang bermain basket. Baru pertama kalinya aku mengenal bagaimana rasanya mengidolakan seseorang dan bagaimana rasanya menjadi tembus pandang di hadapannya. Aku yakin aku bukan satu-satunya perempuan yang merasakan hal itu, karena ia cukup populer, karena ia juga anggota OSIS. Seringkali aku meminta izin untuk ke kamar kecil di tengah pelajaran, hanya untuk berjalan melewati kelasnya yang berada di antara kelasku dan kamar kecil perempuan. Tentunya saat aku melewati jendela kelasnya, aku berpura-pura tidak peduli, tapi aku dapat melihatnya belajar dan bercanda di pojok kelasnya dari sudut mataku. Ia tidak pernah menoleh. Lagi pula, siapa aku? Aku tidaklah cantik atau jelek. Aku tidak pintar ataupun bodoh. Aku biasa-biasa saja. Dan seperti orang yang biasa-biasa saja lainnya, aku mudah terlupakan. Saat aku sampai di kamar kecil, aku hanya diam menghadap cermin dan berpikir, kamu pikir kamu siapa? Cantik juga tidak, tapi berharap dilirik oleh cowok seganteng itu. Aku diam di toilet untuk beberapa menit sebelum kembali melewati kelasnya dan memperhatikannya dari sudut mataku. Aku kemudian kembali ke kelasku dan duduk dengan manis, menunggu waktu istirahat agar aku dapat melihatnya di kantin. Ia tidak pernah melihatku. Aku tidak mengeluh. Karena ia sempurna di duniaku dan ia memberiku semangat untuk ke sekolah setiap pagi. Aku sengaja berangkat sekolah jam 5.30 pagi untuk dapat sampai di sekolah tepat pukul 6 pagi dan bertengger di balkon, menunggunya datang yang biasanya sekitar pukul 6.58. Padahal rumahnya tak jauh dari sekolah. Tapi kupikir cowok ganteng di SMA selalu datang paling terakhir. Setelah beberapa lama, aku mengetahui bahwa aku bukan satu-satunya perempuan yang menyukainya. Aku langsung merasa terancam. Aku tidak mungkin berbagi dengan perempuan lain. Setidaknya tidak di dalam imajinasiku. Ingin rasanya aku menghampirinya dan menyatakan perasaanku. Jika saja aku memiliki nyali yang cukup. Sayangnya tidak. Di zaman itu, perempuan yang menghampiri laki-laki masih dianggap agresif dan tabu. Ini tahun 2000 di mana Facebook belum tercipta. Dan tidak ada yang namanya mengintip akun sosmed orang lain dan memberi like pada unggahannya untuk menarik perhatiannya. Aku juga tidak memiliki keahlian yang dapat menarik perhatiannya. Aku tidak mungkin main basket dengannya karena setiap ada bola yang menghampiriku, aku pasti refleks melarikan diri. Satu-satunya cara menarik perhatiannya adalah dengan memberinya surat cinta. Tapi saat itu, surat cinta masih terasa sangat agresif. Kuperhatikan teman-temanku sering menulis. Mereka berbondong-bondong menulis cerita pendek dan berharap dapat diterbitkan dalam majalah remaja seperti Aneka, Kawanku, dan Gadis. Aku tidak pernah tertarik menulis karena nilai bahasa Indonesiaku di sekolah biasa-biasa saja, malah cenderung jelek. Tapi demi mendapatkan perhatiannya, aku memberanikan diri untuk mencoba melakukan sesuatu yang kupikir sama sekali tidak kukuasai, yaitu menulis cerita fiksi.
Kupikir dengan menulis cerita cinta versi imajinasiku tentang kita berdua dapat menggugah hatinya untuk berkenalan denganku. Agar ia dapat menangkap pesan di balik cerita romansa fiktif kita, aku menggunakan namaku dan namanya sebagai tokoh utama. Romantis kan? Kemudian, aku memiliki ketakutan apabila tulisanku jatuh ke tangan orang lain, dan karenanya aku bisa menjadi bahan tertawaan semua orang. Maka, untuk melindungi identitasku, aku merubah sedikit namaku sebagai tokoh utama wanita dari Arunita menjadi Tita. Dan aku tetap menggunakan nama aslinya sebagai tokoh utama pria, yaitu Adit.